Nah, pemirsa, untuk membahas serangan besar-besaran Israel ke Iran, kita akan berbincang bersama pakar politik Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Ya, selamat siang Pak Hasibullah. Selamat siang, Mbak Sabrina. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana Anda melihat serangan besar-besaran Israel ke Iran? Bagaimana Iran bisa kecolongan sehingga sejumlah infrastruktur hancur, kemudian warga sipil dan petinggi militernya tewas? Ya, kalau ditanya kenapa kok Iran bisa kecolongan dapat serangan ini, menurut saya salah satu faktornya adalah karena memang Iran tidak memiliki sistem pertahanan udara yang cukup mumpuni. Terutama setelah Israel melakukan serangan ke Iran beberapa waktu lalu, yang diberitakan berhasil menghancurkan sistem pertahanan dan dan tempat penampungan senjata-senjatanya. Nah, oleh karena itu kalau kita baca yang terjadi sekarang, kenapa salah satunya Israel memilih untuk menyerang sekarang, selain karena Iran dianggap belum berhasil untuk memulihkan kembali keadaannya setelah serangan terakhir yang dilakukan oleh Israel, juga saya melihat karena momentum yang sekarang terjadi, terutama terkait dengan perundingan nuklir yang terjadi di antara Iran dengan AS. Kita tahu bahwa perundingan ini sebenarnya merupakan sebuah pilihan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang coba untuk menyelesaikan persoalan Iran ini tanpa harus melalui jalur peperangan. Dan kita tahu secara politik perundingan ini dilakukan tanpa mengindahkan atau berkoordinasi secara lebih cukup dengan Israel, terutama Netanyahu. Minimal itu yang disampaikan di media. Apakah betul-betul demikian? Tentu masih banyak spekulasi. Tapi yang banyak disampaikan bahwa perundingan yang dilakukan oleh Amerika dengan Iran itu tidak mengindahkan pendapat-pendapat ataupun masukan atau keinginan yang diinginkan oleh Israel. Terutama ini konteksnya karena perbedaan di antara Donald Trump dengan Netanyahu di dalam menjadi yang disebut sebagai Raja Timur Tengah pasca 7 Oktober 2023 ketika Hamas melakukan serangan ke Israel. Siapa yang menentukan Timur Tengah? Apakah Netanyahu atau Donald Trump? Nah, sepertinya dalam perkembangan terakhir justru Trump ingin menunjukkan kepada Netanyahu bahwa dia yang menjadi penentu, dia yang menjadi arsitek, dia yang menentukan terkait dengan wajah perpolitikan di Timur Tengah. Nah, persis di situ kemudian Netanyahu melakukan sebuah serangan kepada Iran, walaupun ini juga sudah dinyatakan Israel sudah memberitahu kepada pihak Amerika tentang serangan ini, dan Amerika telah mendeklarasikan bahwa dia tidak terlibat dalam serangan ini, bahkan serangan ini dianggap sebagai serangan sepihak yang dilakukan oleh Israel. Demikian, Mbak Sabrina. Lalu apa dampak serangan ini ke dunia internasional dan juga Indonesia khususnya, Pak? Menurut saya ke dunia internasional Timur Tengah ini besar sekali. Kalau dalam konteks katakanlah ketentuan hukum internasional, ini betul-betul menjadi sebuah pukulan. Saya membedakan di antara serangan yang dilakukan Israel kepada Iran pada bulan April dan Oktober di 2024 kemarin dengan yang dilakukan sekarang. Kalau yang dahulu April dan mungkin Oktober itu kan bisa dikatakan sebagai alasan membela diri oleh Israel. Israel masih memiliki hak klaim itu. Kita tahu bahwa serangan pada April itu dilakukan oleh Iran setelah Israel menyerang konsulatnya di Syria, lalu kemudian Iran menyerang langsung ke Israel. Dari situ Israel punya hak untuk membela diri. Nah, yang sekarang menurut saya ini betul-betul sebuah pelanggaran, sebuah pengabaian terhadap hukum internasional, karena tidak ada serangan apapun yang dilakukan oleh Iran kepada Israel secara langsung. Bahwa Israel punya alibi, ini Iran sedang mengembangkan senjata nuklir, itu ya. Ini tentang nuklir itu boleh. Tapi secara hukum, kalau Iran saja yang baru dianggap mau memiliki anggota nuklir sudah diserang oleh Israel, bagaimana dengan Israel yang sudah memiliki senjata nuklir dan senjatanya sekarang digunakan untuk membantai rakyat Gaza? Jadi dunia internasional, hukum internasional betul-betul diinjak oleh Netanyahu, dinisbahkan oleh Netanyahu, dan menurut saya Netanyahu harus segera tunduk dan dipaksa untuk mengikuti ketentuan hukum internasional. Baik, terima kasih Pak Hasibullah.
Ya, baik, terima kasih Pak Hasibullah Satrawi, pakar politik Timur Tengah atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Pemirsa, mantan pemain timnas Evan Dimas viral di media sosial dengan tubuh kurus. Apa yang terjadi? Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.